Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Beni MPD selaku wakil kepala sekolah SMA 1. Yang saya hormati Ibu Apoteker Dr. Anda Beni Yuliani MM. Dalam hal ini beliau berbicara atas nama Perpustakaan Provinsi Riau dan Arsip. Tapi beliau ini juga Ketua Majelis Etik Etik dan Disiplin di Provinsi Riau. Yang saya hormati sebelum ke suci ya, senior kita Ibu Apoteker Dr. Anda Risladi. Beliau ini termasuk apoteker yang pertama awal-awal di Provinsi Riau. Boleh tepuk tangan dulu ya. Masih awet muda, masih aktif untuk di sini karena memang beliau rajin makan obat. Vitamin tapi ya bukan obat. Jadi menjaga kesehatan sih intinya. Dan yang saya hormati Suci selaku Ketua YPG yang ada di untuk Provinsi Riau, dan Ketua Panitia Hanifah. Dan ini ada tim booster sebetulnya di sini di ujung sana. Saudara Beni, silakan diri Beni, boleh buka masker sebentar. Gimana? Ganteng ya? Beni ini bekas Ketua IYPG Bu di Provinsi Riau, tapi beliau ini sebetulnya sedang sekolah di Taiwan. Ya. Ini liburan karena rindu mau main bola aja jadi sini. Beliau pemain bola juga tuh. Rambutnya tidak dipotong karena di Taiwan harga potong rambut itu mahal. Belum potong. Ini mau potong rambut sebelum pulang. Baik, ya bersama kami juga ini ada para apoteker. Salah satunya ada Bu Desi. Beliau ini ketua dari Himpunan Farmasi Masyarakat ya, Hisfarma untuk di Provinsi Riau. Dan serta ini yang lain mudah-mudahan tidak bisa saya sebut satu-satu adalah para apoteker yang berasal dari berbagai universitas yang ada di alumni dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Saya sendiri Bu Beni alumni SMA 1. Jadi ada pantunnya tuh. Karena yang lain berpantun, saya pantun juga lah ya. Cantik rupanya bunga cempaka, harum baunya bunga melati. Walau saya sudah kemana-mana, SMA 1 tetap di hati. Jadi apoteker memang rahmat bagi saya dan sudah membawa saya lebih ke 22 negara Bu. Karena dengan ilmu ini saya juga dosen ya, jadi saya sering ke berbagai negara dengan ilmu saya itu sendiri, apakah itu ceramah dan lain-lain. Insya Allah tanggal 21 September saya diundang untuk ke Spanyol memberikan ceramah. Karena SMA 1 memang begitu. Jadi memang rahmat bagi kita di SMA 1 ini kita membuka acara ini. Bu Beni alumni SMA 1, Hanifah juga alumni SMA 1. Jadi kita di sini memang para alumni ingin membuat acaranya di sini untuk pembukaan. Tadi 11 tempat paralel ya, tapi hanya di sini kita lakukan seperti ini. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya para apoteker ini mulai dari ini belajar hidrokarbon udah ya, kimia organik ya, atau kimia ya, belum. Nah, kimia umum ya, jadi menyambung C dengan C, kemudian dikasih H, dikasih OH gitu kan, menjadi etanol, metanol dan lain-lain turunannya itu.
Itu saya dapatkan di sini, dan itu juga yang membuat saya bisa mendapatkan tingkat pendidikan yang tertinggi, PhD atau doktor yang saya peroleh di Australia. Jadi memang tidak sengetop profesi dokter, tetapi kami di belakangnya yang lebih banyak mensupport ya, untuk kepentingan kesehatan di Indonesia. Saya kira saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Penny atas memberikan kesempatan pada kami, dan tentu saja kepada IYPG dan Hanifah selaku panitia yang sudah berusaha, dan ini yang sudah akan mengisi acara nanti. Dan saya tidak bisa lama karena ada acara lagi di UNRI, karena saya dosen di UNRI sebenarnya. Saya kira demikian saja, mohon maaf bila saya berlebihan, tapi tujuannya bukan membanggakan diri, tetapi memberikan semangat bagi adik-adik. Tidak mungkin untuk kita mencapai cita-cita. Ya, saya kira demikian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Oh, sebelum saya tutup, maka dengan ini Pharmacy Action at School, maka dengan ini kita buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon diri karena harus ke tempat lain. Buka maskernya sebentar aja ya. Nanti mau aja adik-adik semua, nanti kalau misalnya ada ketemu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang pertama berpantun sampai yang terakhir juga berpantun, dan saya juga harus berpantun karena sebagai hidup di negeri Melayu, dan ada ketentuan memang yang menyatakan Pergub bahwa segala sesuatu kegiatan itu dimulai dengan pantun. Ada kegiatan-kegiatan berpantun karena hari ini Pak Gubernur menerima sertifikat dari UNESCO tentang pantun. Jadi sudah dipatenkan oleh dunia bahwa pantun itu adalah milik Indonesia, dan sertifikatnya diterima di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurang semangat jadi dipantunkan lah. Tadi saya mau pantun nggak jadi pantun jadinya ya. Jalan-jalan ke kota Rengat, mampir ke pasar, beli lagi. Ucapan salam kurang semangat. Mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Baini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Ketua DPD IAI. Nah, sekarang diwakili oleh Bu Desi. Yang terhormat Ketua IYPG Adinda Suci, Sejawat Suci, dan Ketua Panitia MIPA. Senior saya di sini Bu Riswadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hilwan tadi, bahwa beliau adalah salah satu senior yang ada di Provinsi Riau ini. Kemudian Ketua IWPG pada masanya Beni, ya, apoteker Beni, dan tentunya adik-adik anggota IWPG Provinsi Riau yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman saya ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang sekarang lagi melakukan dokumentasi terhadap kegiatan ini, karena ini harus didokumentasikan, kegiatan yang sangat diapresiasi oleh kita untuk kegiatan-kegiatan ini karena menyangkut dengan literasi. Nah, kalau kita berbicara perpustakaan berarti kaitannya dengan literasi. Oke.
Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di akhir yaum nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adik-adik, anak-anak lah ya Bu ya. Enggak ya, perasaan ya. Adik-adik ya, oh ya nih. Karena belum masuk alumni soalnya. Anak-anak yang saya sayangi, suatu hal yang adik-adik, anak-anak dapati pada hari ini adalah suatu ilmu atau suatu informasi yang sangat berharga buat kita semua, buat adik-adik sendiri, nah buat keluarga dan buat lingkungan kita semua. Jadi tadi sampaikan apa itu apoteker? Kan kita lebih kenal dengan dokter, perawat, bidan. Nah, apoteker memang kebanyakan adalah di belakang layar. Di belakang layar, bagaimana suatu obat bisa, suatu produk obat dihasilkan oleh pabrik. Nah, itu adalah merupakan tanggung jawab daripada apoteker. Obat, makanan, minuman, kemudian kosmetik. Nah, tadi sudah disampaikan, nanti akan disampaikan secara lebih detail oleh kakak-kakak yang ada di sini tentang apa itu obat, apa itu makanan, apa itu kosmetik yang boleh digunakan oleh kita semua. Jadi itu karena tidak semua obat, makanan dan kosmetik bisa dimanfaatkan oleh kita. Ada ketentuan-ketentuannya. Nanti kalau saya ceritakan, adik-adik ini nggak ada bahan lagi. Ya udah diingat semua gitu. Nah, saya alumni tahun 84. Alumni tahun 84, ya kalau pernah dengar sekjennya Ikas Mansa, Herman Ghazali, nah ya itu adalah angkatan saya. Jadi kalau di pemerintahan Provinsi Riau, alhamdulillah cukup banyak yang berada di sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah di Provinsi Riau. Jadi pada hari kemarin sudah datang ya Bu ya, ada Pak Gubernur dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, SMA 1 juga, dan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala bahwa dalam rangka memperingati HUT Riau dan HUT SMA 1. Nah, memang saat itu saya tidak bisa hadir di acara tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang informasi, nah sekarang informasi kita kan sudah, adik-adik, siapa yang sudah pernah ke perpustakaan provinsi? Ayo, saya mau tanya nih. Ayo, nanti kita bisa lihat, nanti saya ingin tim tidak bisa menanyakan, silakan kita lihat dulu ya supaya tahu mengenai perpustakaan Suman HS yang ada di Provinsi Riau. Tahun 2019 saya kesini, kegiatannya di bawah, yaitu tentang permasalahan kesehatan, karena pada saat itu saya sebagai kepala dinas kesehatan. Nah, setelah itu nanti baru diamanahkan di tahun 2022 ini. Bisa? Yuk silakan, biar kita tahu dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi biar tahu dulu nih, Perpustakaan Suman HS Provinsi yang merupakan salah satu ikon gedung termegah di se-Asia Tenggara yang merupakan Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau adalah perpustakaan yang memiliki arsitektur yang sangat unik dan megah. Menjadi kebanggaan masyarakat Riau dan Indonesia. Perpustakaan ini memiliki koleksi ratusan ribu eksemplar buku. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, perpustakaan yang memiliki karakter yang kuat tersebut mengalahkan 19 peserta dari 8 negara di Asia Tenggara dalam seleksi desain arsitektur
yang mencerminkan identitas ASEAN. Nama Suman HS dipilih sebagai nama perpustakaan wilayah Riau ini. Suman HS atau Suman Hasibuan salah satu sosok yang sangat berjasa bagi kemajuan Riau dan Indonesia, khususnya dalam literasi. Gedung perpustakaan yang memiliki daya tampung hingga 1.000 pengunjung setiap lantainya ini mengambil konsep budaya Melayu modern dan konsep Islam. Bentuk lengkungan pada gedung menyerupai rahal atau alas baca Al-Quran. Konstruksi tersebut juga sekilas mirip buku yang sedang terbuka. Jika kita perhatikan, ada banyak ruang dan fasilitas yang memudahkan para pengunjung dalam menimba ilmu. Ada public library sebagai fasilitas literatur utama. Children library untuk anak-anak. Bilik budaya Melayu. Ruang diskusi, wifi di setiap ruangan, musola, bilik tenas effendi, dan banyak lagi. Dalam situs resmi, jadwal operasional Perpustakaan Suman HS Senin hingga Kamis pukul 8 hingga 16 WIB, hari Jumat 8.30 hingga 16.30 WIB. Pemustaka diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ketika berkunjung. Fasilitas yang ada tentu tidak hanya sebatas membaca dalam format offline. Perpustakaan Suman HS juga menyediakan wadah pencarian literatur secara gratis lewat website resminya, bersinergi dengan perpustakaan daerah seluruh Riau dan bekerja sama dengan banyak lembaga pendidikan. Dengan fasilitas yang semakin baik dan menunjang ini, sudah selayaknya kita siapkan agenda untuk hadir dan menikmati sajian ilmu pengetahuan yang melimpah di Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau. Didapat pada saat juara 1 pemenang profil singkat Perpustakaan Suman HS yang diadakan pada Festival Literasi di bulan Maret yang lalu. Jadi adik-adik semua, kenapa saya memaparkan hal ini supaya adik-adik mengetahui bahwa di Provinsi Riau ini mempunyai perpustakaan yang tidak kalahnya dengan negara lain. Ya, jadi ini mohon maaf ya Bu Wakil, sebenarnya saya itu sudah ke mana-mana melihat perpustakaan sekolah, tetapi untuk SMA 1 saya belum pernah lihat gitu. Jadi mungkin nanti pada ada satu kesempatan kita ingin lihat, karena beberapa perpustakaan sekolah yang sudah mendapatkan juara di tingkat provinsi seperti SMK apa namanya Bu Devi? Yang juara SMK Labor, kemudian RAP, SMA Tabrani, nah kemudian SMA 5, nah itu merupakan yang sudah mendapat prestasi secara nasional. Nah tentunya sebagai daripada alumni dari SMA 1, tentunya saya menginginkan juga perpustakaan SMA 1 ini bisa mendapatkan peringkat secara nasional. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan nanti kita bisa berkolaborasi Bu Wakil Kepala Sekolah untuk merealisasikan keinginan tersebut. Nah kalau kita berbicara perpustakaan, tentu kita berbicara tentang literasi. Nah saya yakin anak-anak sekalian di waktu saat SMP itu sudah mengenal juga tentang literasi. Nah literasi ini bermacam-macam. Ada literasi terkait dengan membaca, terkait dengan berhitung, terkait dengan ilmu pengetahuan, terkait dengan keuangan dan lain. Nah, salah satu daripada kegiatan kita ini adalah literasi tentang ilmu pengetahuan.
tentang ilmu pengetahuan apa itu yang disebut dengan obat, apa itu yang disebut dengan kosmetik, makanan, minuman, dan lain-lainnya secara lebih detail. Saya pada saat sebelum menjadi apoteker juga nggak paham juga gitu, ini apoteker ini arahnya kemana ya gitu, karena memang awalnya itu kita berpikiran saya mau jadi dokter gitu. Nah, cuma karena ada sesuatu dan lain hal, makanya jadinya apoteker. Ini semua saling berkaitan, dan inilah itu mungkin merupakan suatu kegiatan atau jalan yang diberikan oleh Allah. Kalau enggak, saya nggak sampai juga ke sini, nggak bisa ketemu teman-teman para sejawat apoteker dan adik-adik, dan menjadi kepala dinas kesehatan dan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan. Nah, berbicara dengan tentang literasi, tentunya kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan informasi terkait hal tersebut. Indonesia berdasarkan uji literasi itu kan bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita sudah baca, kemudian kita aplikasikan, kemudian kita lakukan hal apa yang sudah kita baca tersebut. Nah, Indonesia mempunyai urutan 45 dari 48 negara berdasarkan uji literasi. Coba bayangkan, 45 dari 48 berarti nomor 3 terbawah. Miris kan kita? Kemudian nomor 64 dari 65 dari organisasi lain melakukan uji literasi tersebut. Berarti intinya kegiatan budaya literasi yang berkaitan baca membaca itu sangat kurang di Indonesia. Dan itu pun ada efeknya, mungkin dampaknya, karena buku bisa jadi satu di Indonesia ini satu buku dibaca oleh 9 orang. Satu guru buku itu direbut oleh 9 orang. Jadi kapan mau selesai orang membacanya untuk mengetahui satu permasalahan. Nah, inilah makanya setiap sekolah sekarang bahkan sampai ke desa-desa harus mempunyai perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dan adik-adik SMA 1 sudah mempunyai perpustakaan yang sangat mumpuni. Jadi meskipun saya belum melihat, tetapi informasi yang disampaikan oleh teman-teman pustakawan seperti yang ini. Dan tentu harapan saya bagaimana memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk bisa menambah wawasan terkait dengan pelajaran, apakah itu ilmu secara umum dan lain-lainnya. Dan tentu kita berharap ini semua bisa dimanfaatkan oleh adik. Saya ingin bertanya, berapa kali ke perpustakaan dalam 1 bulan? Ayo, siapa namanya? Ya, belum pernah. Ya Kak, mungkin di SMP-nya pernah. Saya pengen tahu nih, biar tahu juga nih berapa kali dalam 1 bulan pergi masuk ke perpustakaan, masuk aja gitu. Belum membacanya saya tanya. Ayo, 1 bulan. Berapa? 2 kali, yakin? Yakinnya tidak meyakinkan. Oke, berapa kali dalam 1 bulan? Siapa namanya? Nabila. Oke, Nabila. Berapa kali dalam 1 bulan? Setiap hari Bu, di sekolah. Setiap hari dari SMP berapa? SMP 4 Bu. SMP 4. Oh, alumni saya juga. Alumni saya juga. Sekarang siapa yang sudah membaca koran pagi ini? Siapa yang nunjuk? Ada yang nunjuk? Tadi? Membaca koran? Pagi ini? Betul? Koran apa? Koran Pekanbaru. Iya, koran Pekanbarunya apa? Majalah Tribun itu. Tribun. Koran Pekanbarunya apa? Tribun. Tribun. Saya tanya, apa headline-nya? Jadi yang dibaca apa? Apa lah jual di rumah.
Nah, ini jadi setiap hari, karena di rumah kan ada datang koran setiap pagi. Itu ya memang jam 7 sudah ada di sekolah, nggak sempat membaca. Pasti jawabannya seperti itu. Kami nggak bisa sempat Bu, karena masuk jam 7. Nah, kita menginginkan bagaimana kita literasi ini bisa meningkat. Dan tentu dengan literasi meningkat, kita dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Nah, sekarang yang sedang trending topik permasalahan apa? Brigadir J. Brigadir J. Sambo. Oke. Nah, itu memang sudah trending topik. Sekarang siapa yang sudah membuka apakah Google, apakah itu mengenai apa permasalahan di internetnya, sudah membuka pagi ini, yang membaca berita di internet online, secara online, siapa? Nggak boleh bawa handphone ya Bu? Oh, boleh? Boleh. Adik-adik, kita semua sudah diberikan suatu kemudahan sekarang ini. Memang untuk mendapatkan suatu informasi tidak harus ke perpustakaan, ya, bisa melalui gadget. Nah, gadget, tetapi secara konvensional buku-buku yang ada di perpustakaan itu sangat mendukung sekali, karena tidak semua ada di e-book. Provinsi Riau juga mempunyai e-book namanya e-Riau. Nah, itu bisa adik-adik ini searching menjadi anggota perpustakaan dan bisa membacanya di ini. Riau mempunyai buku berdasarkan daripada stok kita itu lebih daripada 62.888 judul koleksi. Nah, itulah yang ada di dengan jumlah 388.000 eksemplar. Jadi di situ semua ada mengenai kedokteran, mengenai farmasi, mengenai ekonomi, mengenai budaya Melayu, sastra, dan lain-lainnya, pertanian dan lainnya. Jadi manfaatkanlah itu, ya, manfaatkan itu. Ada ruang diskusi yang bisa digunakan apabila adik-adik mempunyai kegiatan-kegiatan diskusi secara berkelompok. Mari kita memanfaatkan perpustakaan itu. Sayang loh, punya perpustakaan seperti itu tidak dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya ada referensi yang tidak ada di sekolah, silahkan untuk datang. Jadi anggotanya cukup sangat mudah sekali untuk menjadi anggota. Jadi setelah jadi anggota kita bisa nantinya mendapatkan informasi buku-buku baik secara digital maupun secara konvensional dan berkaitan dengan perpustakaan nasional di Jakarta. Nah, ini merupakan suatu hal informasi-informasi terkait dengan perpustakaan. Nah, mari kita tingkatkan literasi di Provinsi Riau. Kemudian mari kita tingkatkan transformasi digital secara digital Provinsi Riau. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan transformasi digital Provinsi Riau, literasi digital Riau ini kembali nomor 2 di paling bawah. Lebih di atas ada provinsinya Kepulauan Riau. Kepulauan Riau lebih tinggi mengenai literasi digitalnya. Sementara semua kita mempunyai handphone, baik itu MacBook, HP, dan atau kegiatan atau notebook dan lain-lainnya yang bisa digunakan untuk hal tersebut. Nah, inilah yang perlu saya sampai ke sini untuk menyampaikan hal tersebut. Memang yang mendengarkan adalah adik-adik di 2 kelas ini, tetapi tentunya melalui Ibu Baini nanti bisa juga menyampaikan kepada kelas-kelas yang lain untuk bisa memanfaatkan perpustakaan provinsi yang ada di Pekanbaru ini. Dan setiap hari Minggu kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan Car Free Day. Nah, di situ ada lapak baca,
kemudian ada mewarnai untuk adik-adik yang masih mempunyai adik-adik balita. Nah itu bisa untuk bisa ada mendongeng di sana, kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan institusi pendidikan yang ada di Provinsi Riau ini dan forum tamaan bacaan masyarakat. Nah dengan kondisi sekarang ini kita mungkin perlu meningkatkan bagaimana meningkatkan daya gemar membaca kita untuk kedepannya. Dan yang punya adik-adik yang masih kecil, itu tolong diajak bagaimana bisa membaca secara dini, karena membaca itu adalah jendela jendela dunia. Semakin banyak orang membaca, semakin banyak yang diketahuinya. Betul tidak? Nah, kalau misalnya nggak membaca, kita nggak banyak tahu. Mungkin saya yakin anak-anak yang di peringkat di kelas atau gimana pasti adalah anak-anak yang daya bacanya sangat kuat. Jadi ini baik itu secara digital maupun secara konvensional. Jadi mungkin itu anak-anak sekalian terkait dengan perpustakaan dan kearsipan. Jadi, nah kalau misalnya kearsipan, kita adik-adik kan mempunyai KTP kan? Udah punya KTP belum? Ya, oke. Punya akte kelahiran nggak? Punya ijazah SD, SMP? Ya, oke. Belum dapat ya? Oh, baru surat keterangan. Oke. Siapa yang menyimpan semua itu? Nah, orang tua. Adik-adik bisa nggak supaya akte atau ijazah tersebut tidak rusak sama sekali? Dijaga, itu adalah arsip pribadi adik-adik yang sangat diperlukan ke depannya. Nah, kalau misalnya ada arsip daripada orang tua adik-adik, lusa adik-adik bisa membawanya pada saat kita ini di Car Free Day. Itu bisa dilakukan pelayanan kearsipan keluarga. Jadi memperbaiki yang rusak menjadi lebih baik lagi, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita pada suatu saatnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada kegiatan hari ini. Terima kasih Ketua IYPG, Sejawat Suci dan Ketua Panitia Nipa dan teman-teman semuanya, dan sejawat ini senior saya nih dari dahulu rajin menghadiri kegiatan-kegiatan, salut luar biasa untuk memberikan motivasi kepada kita semua sebagai yang junior. Nah, bayangkan dulu umurnya ada berapa Bu Rislanti? 70 loh. 70. Udah punya cucu berapa Bu? 8. Udah punya usia 70, punya cucu 8, tapi masih mau berliterasi. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita tiru sebagai sebagai anak-anak milenial, anak-anak Gen Z sekarang ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Baini. Terima kasih teman-teman IYPG semuanya, teman-teman sejawat apoteker yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan dan kearsipan. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka tingkat gemar membaca. Nah, ini nih kita bercerita di belakang. Halo. Jadi saya mengingatkan, kalau misalnya ada kegiatan sangatlah tidak bagus kalau misalnya ada yang menyampaikan sesuatu di depan, kitanya bercerita lagi di belakang. Nah, saya rasa anak SMA 1 nggak seperti itu. Mohon ya, kita
bisa menghormati orang yang sedang berbicara di depan kita. Nah, ini juga akan terjadi kepada adik-adik semua nantinya, karena adik-adik sekarang yang di belakang, nanti setelah adik-adik selesai menjabat sesuatu, nah pasti adik-adik di depan akan merasakan hal-hal seperti yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.